Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Azzaromaat dengan NIM 060403233069. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah supervisi pendidikan dan supervisi manajerial oleh kelompok 7 yang berjudul Rencana Tindak Lanjut atau RTL dan Pengembangan Supervisi. Yang pertama yaitu konsep rencana tindak lanjut. RTL merupakan langkah konkret yang disusun setelah proses supervisi untuk memastikan setiap temuan, kelemahan, dan rekomendasi itu benar-benar ditindaklanjuti dan memberikan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran. RTL itu disusun berdasarkan temuan supervisi dari kekuatan dan kelemahan guru, lalu dituangkan dalam tindakan perbaikan yang terencana. RTL bukan hanya administrasi, tetapi komitmen sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Masuk pembahasan berikutnya yaitu strategi implementasi RTL di sekolah atau madrasah. Dalam strategi implementasi RTL ada beberapa langkah yang dilakukan sekolah agar tindak lanjut supervisi itu benar-benar berjalan secara efektif. Di sini ada 4 strategi utama. Yang pertama yaitu ada perencanaan RTL yang kolaboratif. RTL disusun bersama antara kepala sekolah, pengawas, dan guru. Tujuannya itu agar rencana tindak lanjut sesuai dengan fakta di lapangan, kebutuhan guru, serta hasil supervisi. Melalui perencanaan kolaboratif, semua pihak itu dapat memahami perannya masing-masing dan memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menjalankan RTL tersebut. Yang kedua, ada pendekatan partisipatif dan adaptif. RTL itu tidak boleh dipaksakan sama semua untuk semua guru. Isi RTL itu harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi guru, sarana prasarana yang tersedia, kondisi kelas, maupun budaya sekolah. Yang ketiga, ada pendampingan berkelanjutan atau continuous coaching. Setelah RTL itu disusun, guru itu tidak dibiarkan bekerja sendiri, namun kepala sekolah dan pengawas itu memberikan pendampingan. Pendampingannya itu berupa apa aja? Ada observasi kelas lanjutan, coaching individu, kemudian ada diskusi reflektif, serta pemberian contoh model pembelajaran. Strategi yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Strategi terakhir itu merupakan langkah untuk memantau apakah RTL itu benar-benar dilaksanakan. Monitoring itu dilakukan secara rutin melalui catatan pelaksanaan guru, observasi ulang, laporan refleksi, serta evaluasi hasil belajar siswa. Masuk ke pembahasan berikutnya, ada monitoring implementasi RTL. Monitoring memastikan RTL itu benar-benar dilaksanakan dan memberi dampak pada pembelajaran. Monitoring itu dilakukan dengan menyusun instrumen, mengumpulkan data, lalu menganalisis apakah tindakan yang direncanakan itu sudah berjalan. Hasilnya itu kemudian digunakan untuk memberikan umpan balik, memperbaiki hambatan, dan merevisi RTL jika diperlukan. Pembahasan yang berikutnya, pengembangan SDM melalui supervisi. Supervisi membantu guru meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Melalui supervisi akademik, guru itu dibimbing untuk memperbaiki metode mengajar, RPP, dan penguasaan teknologi pembelajaran. Supervisi itu juga mendorong guru menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui refleksi dan pendampingan secara terus-menerus. Yang terakhir ada peran stakeholder dalam implementasi RTL. Keberhasilan RTL itu sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak yang mempunyai peran di sekolah. Setiap stakeholder itu memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Seperti contohnya kepala sekolah itu sebagai pengarah dan pengendali RTL. Kalau guru itu sebagai pelaksana utama RTL. Yang ketiga ada pengawas sekolah itu sebagai konsultan dan pembina akademik. Komite sekolah dan orang tua itu berguna untuk mendukung moral dan material
kalau siswa itu berfungsi sebagai penerima manfaat dan umpan baliknya. Kesimpulannya, peran stakeholder dalam implementasi RTL itu sangat penting untuk ditindaklanjuti, sebab supervisi itu tidak bisa berjalan hanya oleh guru maupun kepala sekolah saja. Kepala sekolah itu mengarahkan guru untuk melaksanakan, pengawas itu untuk membina, orang tua dan komite itu memberi dukungan, sedangkan siswa dan pemerintah itu menjadi bagian dari pemantauan hasil serta penyedia kebijakan. Ketika semua stakeholder itu berperan aktif sesuai tugasnya masing-masing, RTL itu dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran secara nyata. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.